Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Meningkat acara selanjutnya, mari kita dengarkan ceramah agama atau mau'izatun hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Habibunal Mahbub Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Fa'ala yatafaddal mazkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana Allah Ta'ala menjadikan malam hari ini waktu kita kembali makmur dengan zikir, dengan doa, dengan salawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keberkahan di dalam waktu adalah dengan kita mengisi waktu tersebut dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu al-waqt kas-sayf in lam taqta'uhu yaqta'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau bukan engkau yang melewatinya, melaluinya, dia yang bakal menebas kita. Karenanya itu sungguh besok tuh orang surga, masuk surga aja nyesal. Masuk surga nyesal, apalagi yang masuk neraka. Ya, masuk surga nyesal. Kata Nabi di dalam hadis, la yatahassar ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin marat alaihim fid dunya la yadhkuruna Allah Ta'ala fiha. Tidaklah orang-orang surga merasakan penyesalan kecuali menyesalnya mereka atas berlalunya 1 jam, 1 saat di dunia mereka lalui tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala. Berlalu 1 saat, 1 jam di dunia tanpa zikir, itu penyesalannya orang surga, apalagi penyesalannya orang neraka. Nah karenanya itu alhamdulillah Allah Ta'ala makmurkan waktu kita. Waktu yang berkah itu yang kita isi dengan hal yang semacam begini. Oh, waktunya berkah, punya waktu luang 2 jam, 3 jam, 4 jam, bukan berarti waktunya berkah. Biar kita punya waktu cuma 5 menit atau 1 jam atau beberapa menit, tetapi kalau dia isi dengan kebaikan baru berkah. Kalau nggak diisi dengan kebaikan tidak berkah. Sehingga tuh keberkahan waktu diitlaqkan kepada para orang-orang shalihin. Artinya keberkahan waktu mereka, oh masya Allah 1 jam saja dia duduk, tetapi dalam 1 jam ada sekian ilmu yang dia dapat. Dalam 1 jam sekian zikir yang dia dapat. Dalam 1 jam dia udah baca Al-Quran, dia udah zikir, dia udah sholat jamaah. Masya Allah. Nah itu keberkahan di dalam waktu. Kayak kita nih sekarang ngumpul begini. Ini kebanyakan yang ngumpul gini ini sekarang jam berapa? Jam 8. 8 lewat berapa? Jam 8 lewat 18. Kalau kita ukur nih jam 8 lewat 18, masih awal malam banget. Tapi kita udah udah sholat maghrib jamaah, sholat isya jamaah, ratib udah beres, ba'diyah udah beres, sholat witir udah kita kelarin 3 rakaat, ya, ntar sisanya pas tahajud. Udah gitu kita udah dengar sholawatan. Oh sekarang toto gitu udah dengar nasihat, udah dengar ilmu. Masya Allah, ini kan berkah namanya waktu. Tapi coba kalau kita nggak hadir ke tempat begini, jam segini di rumah kali kita masih di kasur, belum sholat isya, belum baca ratib, belum ba'diyah, belum witir, belum baca doa ini, makan malam juga belum tentu udahan, mungkin belum makan malam.
begitu, wala pahala dapat, ya, wala zikir dapat, wala sholawat dapat, wala ilmu dapat, wala majelis dapat. Nah, itu walaupun dia punya waktu lowong tapi kagak berkah waktunya dia. Itu disebutkan nih, kita tahu nih majelis kayak begini pahalanya kayak bagaimana. Majelis seperti ini tuh katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hudur majelis ilmin khairun min salati alfi raka'ah wa min iyadati alfi marid wa min huduri alfi janazah." Hadir di satu majelis ilmu, hadir satu majelis ilmu, pahalanya lebih baik daripada pahala sholat sunnah 1000 rakaat, digabungkan dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit, digabungkan dengan pahala mengantar 1000 jenazah. Kita duduk majelis berapa menit di sini? Masya Allah 1 jam, ente sejam 2 jam, mana sih 10 menit aja belum? Nah, tapi lihat, ya, 10 menit belum 10 menit duduk di sini, tapi udah ngegabungin pahala sholat sunnah 1000 rakaat, pahala jenguk 1000 orang sakit, pahala nganter 1000 jenazah. Tukang mandiin mayit aja belum tentu ngurusin 1000 jenazah dalam sebulan. Dokter aja belum tentu ada 1000 pasien yang dia urusin. Punya 1000 pasien yang dia urusin dalam 1 minggu, dalam 1 bulan belum tentu 1000 orang yang dia urusin ataupun yang dia tengokin. Begitu juga 1000 rakaat. Ada kita hari ini sholat 1000 rakaat atau dalam 1 minggu sholat 1000 rakaat, kagak. Tetapi itu pahalanya bisa kita dapatkan dalam seminggu. Nah, sekarang ini kita udah hadir majelis ilmu, kita hadir majelis zikir. Ini anugerah yang besar dari Allah Ta'ala. Hadir majelis doa. Katanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Allah nggak bakalan peduli di dalam menurunkan bala musibah terhadap kalian andaikan bukan dikarenakan doa kalian. Berkat doa kalian Allah Ta'ala cegah bala musibah dari hambanya. Itu Sayyidina Zakaria waktu beliau doa kepada Allah Ta'ala, "Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya." Itu dia bilang, saya selama saya berdoa kepada Engkau ya Allah, saya nggak bakalan rugi, nggak bakalan celaka. Selama kita duduk zikir, kita sholawatan, kita doa, kita nggak bakalan rugi. Tahu yang rugi siapa? Yang rugi yang kagak doa. Yang rugi yang kagak doa. Masalah hajat dikabulin atau kagak itu nggak penting. Masalah hajat dikabulin atau kagak itu bukan maksud, bukan tujuan. Tetapi maksud utamanya adalah ketika kita memanggil Allah. Maksud utamanya bukan masalahnya kita dikabulkan hajat kita, mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu bukan maksud utama. Maksud utama adalah kita memanggil Allah, bisa menyebut nama Allah, memanggil Allah, berdoa kepada Allah. Hati kita terpadukan, tertuju kepada Allah Ta'ala. Itu adalah maksud yang utama. Makanya kata Sayyidina Zakaria, "Walam akun bidu'aika rabbi syaqiya." Selama aku berdoa kepada Engkau, aku gak bakalan sial. Ya, hatta doanya, dia doa tapi hajatnya nggak dikabulkan. Sayyidina Zakaria beliau doa bertahun-tahun nggak dapat, sampai dia bilang, "Rabbi ini wahanal 'azmu minni." Tulang saya udah reot katanya. Ini rambut saya udah beruban, udah nyala beruban katanya beliau. Tulang udah reot, udah beruban. Saya takut nggak punya keturunan yang mewarisi saya. Ini bertahun-tahun. Dan doanya Sayyidina Zakaria dia bilang, "Rabbi habli minas salihin, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu Rabbi radiyya." Berapa banyak? "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan." Tuh Allah Ta'ala tuh kutip doanya Zakaria tuh banyak doanya. Masya Allah doanya beliau. Tetapi baru dikabulkan akhir semuanya. Dan beliau bilang, saya selama saya doa nggak bakalan sial. Mau dikabulkannya sekarang, entar, di dunia, di akhirat, nggak penting. Tetapi saya berdoa kepada Engkau nggak bakalan sial. Yang sial itu adalah orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karenanya kita beruntung malam hari ini Allah Ta'ala pilih kita sebagai orang yang berdoa, sebagai orang yang berzikir, sebagai orang yang berkumpul. Nah, cuma
Allah Ta'ala tuh bilang kepada kita, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Emang sama orang yang hadir pengajian sama yang kagak hadir pengajian? Sama apa kagak? Enggak sama. Apa bedanya bagaimana? Bedanya orang hadir pengajian sifatnya, akhlaknya, kelakuannya, hatta khusyuknya dia di dalam sholat, dalam ibadat itu beda. Harus lebih bakti sama orang tua, lebih birrul walidain, lebih nyambung silaturahim, lebih husnudzan, lebih sangka baik kepada orang lain. Hadir pengajian tapi ketemu orang bawaannya benci, dengki, iri, hasut, prasangka buruk. Ini kan hadir pengajian atau hadir apaan ini? Orang tuh hadir pengajian itu makin penyayang, makin pengasih, makin perhatian kepada sesama, ya, makin sangka baik kepada sesama. Itu ciri orang yang hadir pengajian, ciri orang yang berilmu. Ciri orang yang berilmu itu semacam begitu. Dia makin takwa, makin istiqamah, makin khusyuk. Itu sama sebagaimana disebutkan tuh ciri orang yang sholat. Tahu sholat bagaimana? Inna sholata tanha 'anil fahsya. Sholat mencegah perbuatan keji, perbuatan munkar, perbuatan yang buruk, yang kotor, yang menjijikkan. Nah itu sholat mencegah dari itu semua. Wal munkar, perbuatan yang munkar, mencegah itu semua. Itu sholat begitu. Barang siapa yang sholat yang nggak mencegah dia dari perbuatan yang menjijikkan, berarti sholatnya nggak beres. Ada sesuatu dalam sholatnya. Begitu juga barang siapa yang ilmunya tidak membuat dia makin takwa, nggak membuat dia makin takut kepada Allah, nggak membuat dia makin istiqamah. Apa yang dia cari? Ini orang sekarang banyak bilang, oh kita ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Ini nama ahlu sunnah itu sering dikutip, dicatut, sering dicuri nama ahlu sunnah wal jamaah. Dicuri buat apa? Dicuri buat orang-orang yang demen ngafirin. Dia kafirin orang, dia ngaku saya ahli sunnah, ngafirin orang, syirikin orang, bid'ahin orang. Minta maaf, ente ahli sunnah ngomong-ngomong sunnahnya siapa yang ngafirin orang? Itu sunnahnya siapa? Sunnahnya siapa yang ngatain orang? Itu sunnah siapa? Ngatain orang itu sunnahnya siapa? Ya? Nyebarin kebencian, itu sunnahnya siapa? Menghasut, memprovokasi massa untuk membenci kepada sahabat. Sunnahnya siapa? Memprovokasi massa untuk benci kepada keturunan keluarganya Nabi. Memprovokasi massa untuk benci kepada para aulia. Memprovokasi massa untuk suudzon, prasangka buruk kepada sesama umat Islam. Ini sunnahnya siapa? Setahu kita yang begitu tuh itu sunnahnya syaitan. Ya betul ahlu sunnah, tapi ahlu sunnah di syaitan. Ya, sunnahnya syaitan. Adapun sunnahnya Nabi Muhammad itu ngakurin orang, damaikan orang, dia membuat orang saling mengasihi satu sama lain. Itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, nama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha wa yasuddakum an dzikrillah. Syaitan iradahnya, keinginan syaitan itu apa? Syaitan itu tujuan dia apa? Yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan ingin meletakkan di tengah-tengah kalian permusuhan. Itu keinginan setan. Setan pengen meletakkan, menanamkan permusuhan di antara kalian dan menanamkan kebencian di antara kalian. Barang siapa yang ucapannya, ceramahnya, pidatonya bikin permusuhan, berarti dia adalah anteknya syaitan. Sebab dia ngejalanin misinya setan. Kan innama yuridu syaitan. Innama, tahu innama, kalimat innama itu lil hasr. Ya? Yang diinginkan syaitan itu cuma apa? Cuma apa yang diinginkan syaitan? Menempatkan permusuhan dan menempatkan kebencian. Boleh dah dia namakan, enggak, ini namanya mau dia namain apalah, silakan diberikan label yang bermacam-macam. Ada yang melabelkan kepada kegiatannya, kegiatan ini itu segala macam, terserah. Tetapi sebanyak apapun label itu dia berikan, penamaan itu dia berikan, terserah dia. Boleh dia labelin apa aja deh. Dia setan kowa, kecoa, tetek bengek, apa aja nggak jadi masalah. Tapi sesungguhnya tujuan utamanya cuma meletakkan, menempatkan antara kalian al-adawah wal baghdha wa yasuddakum an dzikrillah. Menempatkan di antara kalian permusuhan, kebencian
membuat kalian tuh menghambat, mencegah, memblokade kalian dari zikir kepada Allah. Itu dia. Itu yang diinginkan syaitan. Jangan sampai dia ingat sama Allah. Jangan sampai dia zikir. Begitu. Terserah dia mau labelkan, oh ini atas nama sunnah, atas nama pembela sunnah, membela sunnahnya Nabi, atas nama menghapuskan, mengikis bid'ah. Lu mau namain apa, lu namain deh. Ya, pokoknya kalau ujung-ujungnya menempatkan permusuhan, kebencian di tengah-tengah masyarakat, menghambat atau mengganggu orang-orang yang mau ngumpul zikir, nah itu anteknya syaitan. Siapa yang bilang? Bukan jin dan yang bilang Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah ta'ala yang bilang di dalam Al-Quran, inna ma yuridu syaitan ayyugi abainakumul adawata wal baghdha wa yasuddakum an dzikrillah, mencegah kalian dari zikir, menghambat, memblokade, menghadang, menjegal kalian dari zikir. Nah itu proses kalimatnya macam-macam. Ada dengan kamu, ada bid'ah, ada syirik, ada nggak sesuai sunnah Nabi, ada. Kayak kita nggak ngaji aja. Gitu. Ente giliran orang pergi ke bioskop, ente kagak teriak bid'ah syirik. Orang pergi ke mall, dia nggak teriak bid'ah syirik. Orang bikin orkestra layar tancap, di sini masih ada nggak layar tancap daerah sini? Hah? Udah nggak ada. Daerahnya masih ada, sono. Ya Betawi udah pada pindah Syelduk kan sekarang. Begitu, dia bikin pada layar tancap di sana. Ada. Itu orang bikin layar tancap, bikin orkesan, ya, bikin organ tunggal, bikin apa? Kagak ada yang teriak, ada bid'ah, ada sesat. Tapi orang sholawatan dibilang bid'ah, sesat. Aduh, begitu. Emang anteknya syaitan gitu. Wa yasuddakum an dzikrillah, yurid, pengen menghambat kalian, menjegal kalian dari zikir dengan memberikan label yang macam-macam. Ya keras. Da'alahum wa tawakkal 'ala Allah, tinggalin gangguan mereka. Buat kita sekarang, ya alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita nih ngikutin sunnah Nabi. Ngapain? Zikir sunnahnya Nabi. Ini kita zikir sunnahnya Nabi. Sholawat Allah yang suruh di dalam Al-Quran. Baca Al-Quran, ajarannya Rasulullah. Hadir pengajian, nuntut ilmu, ajarannya Nabi. Mengenal riwayat hidup Nabi-Nabi, Rasul, dan juga kaum solihin. Itu juga ajaran Nabi Muhammad. Allah Ta'ala memperkenalkan kepada kita di dalam Al-Quran riwayat hidup para nabi-nabi, kisah nabi-nabi, kisah para wali-wali, kaum solihin. Allah Ta'ala ceritakan kisah mereka di dalam Al-Quran. Itu sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Kadang beberapa tawdihul wadihat minal mushkilat, kata ulama. Ente kalau mau mencari penjelasan atas sesuatu yang udah jelas, itu adalah menimbulkan, bukan tambah jelas, jadi problem. Sekarang siang apa malam nih? Coba bawakan saya 1000 bukti kalau ini malam. Nah, malam kan? Saya minta 1000 bukti kalau ini malam. Wah, gimana bawain 1000 bukti? Bingung. Berarti bukan malam sekarang. Nanti nggak bisa bawain 1000 bukti. Berarti bukan malam. Mau bagaimana? Emang dia yang gila? Emang dia yang gila? Begitu. Ini kita sekarang berada di bumi ataupun di di planet lain. Kita bilang bumi, bawain saya 1000 bukti kalau ini namanya bumi. Aduh, bagaimana kita? Minta 1000 bukti. Ya sesuatu yang udah jelas, kalau mau diperjelas lagi jadi nggak jelas. Begitu. Ente manusia atau bukan? Ya, manusia. Bawain saya 1000 bukti kalau ente manusia. Begitu. Kang ya, begitu. Kita sih manusia. Kalau ente nggak tahu manusia apa kampret, kita nggak tahu yang dia tahu. Alhasil saudara-saudara sekalian, nih kita udah jelas, ya, dididik sama guru-guru kita, sama ulama kita untuk hadir begini, doyan acara beginian, ya. Yang semacam ini nih adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang gak hadir majlis semacam begini, besok tuh bakalan nyesel, besok hari kiamat dia bakalan nyesel. Apalagi yang menjegal manusia dari majelis yang semacam ini, yang melarang manusia dari majelis yang semacam ini, rugi. Apalagi yang ngatain, yang ngafirin. Itu disebutkan di dalam hadis bahwasanya al-ghibah bid'ah wa sab'un syu'bah. Riba itu praktek riba ada 70 sekian pintu, 70 sekian jenis praktek riba. Dosa riba yang paling kecil kata Nabi, adnaha misal an yankiha rajulu ummah. Dosa riba yang paling kecil, jenis praktek riba yang paling kecil dosanya sama seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Tuh.
Terus kata Nabi, inna arba riba, termasuk dalam kategori riba yang paling gede, paling dahsyat dosanya adalah manakala seseorang menodai harga diri muslim lain dengan lidahnya. Dia katain, dia caci, apalagi dia kafirkan, dia syirikan, dia bid'ahkan, ya, dia gosipkan. Nah itu lebih dahsyat lagi. Itu termasuk jenis riba yang paling besar dosanya, waliyadzubillah min dzalik. Makanya kata Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya, jangan kita saling bergosip, membicarakan keburukan orang lain. Terus juga wala tanabadzu bil alqab, jangan kita memberikan label-label tertentu kepada orang, kita ngatain orang, julukin orang dengan julukan yang macam-macam. Jangan. Kemudian juga Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatu mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'in asa yakunu khairan minhunna. Jangan kita mengolok-olok orang lain, muslim lain. Jangan kita lakukan itu semua, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada kita bihasabi imri'in min asyar ayyahjura akhahu muslim. Cukup seseorang dianggap sebagai pelaku kejahatan kalau dia meremehkan muslim lain. Meremehkan satu muslim lain, apalagi banyak muslim. Ini bentar lagi ini sekarang udah bulan-bulan baik, Rajab. Sekarang udah berada di bulan Syaban nih kita. 30 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Ini hari baik, bulan baik. 15 hari lagi kita bakalan ketemu sama nisfu Syaban. Juga Masya Allah waktu yang sangat luar biasa, yang afdal. Jangan kita nodai ini bulan-bulan yang mulia ini, jangan kita nodai dengan ngomongin orang, ya, dengan bawa omongan politik. Ente punya masalah sama politik, beresin ente punya sholat dah. Ya, ente gak ditanya siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi presiden, ya, siapa yang menjadi pejabat, siapa yang jadi menteri, itu bukan urusan ente. Begitu, tapi ente ditanya sama sholatnya ente, sama puasanya ente. Oh, kalau ente milih dia, ente gak bakalan masuk surga. Kata siapa? Siapa yang bilang? Kalau ente gak nyoblos partai yang ini, ente gak bakalan masuk surga. Kata siapa? Kita disuruh sholat 5 waktu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini nggak beres, dia cerita tentang tentang di politik, tentang di partai. Lu mau pilih siapa terserah ente, urusan ente, pilih yang terbaik, tanggung jawab ente sama Allah Ta'ala. Hati nggak ada yang serk, nggak ada yang cocok. Ya udah tuh kita nggak dipaksa kok. Buat begitulah ikalifullahu nafsan illa usaha. Kita dipaksa sama Allah Ta'ala, diwajibin sholat, diwajibin puasa Ramadan, diwajibin keluarin zakat, diwajibin nyoblos. Wah, itu rukun Islam keberapa? Rukun Islam keberapa itu? Nggak ada kewajiban begitu, ya. Yang kita mewajibkan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, nggak diwajibin sama Allah Ta'ala. Jangan pakai kita wajib-wajibin. Jangan kita jadi bermusuhan cuma gara-gara begituan, saling caci maki lah. Ramadan kita jangan sibuk sama begituan deh. Jangan sibuk sama politik, jangan sibuk sama berita. Jangan sibuk, fulan begini, fulan begitu, fulan dapat duit, fulan mati, fulan sakit, bukan urusan kita. Fulan kawin, fulan cerai, bukan urusan kita. Urusan kita sama puasa kita, sama zikir kita, sama Quran kita, sama ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu semua yang lain kagak penting. Yang lain kagak penting. Nabi pesan sama kita, alaika bi khuwaisati nafsik. Ente urus diri ente sendiri, bukan urusin orang. Urus iman kita, takwa kita, istiqamah kita, keluarga kita nih, anak-anak kita sholatnya bagaimana. Ini di zaman sekarang kata Sayyidi Abdullah bin Husain bin Tahir, ada zaman sukut, luzumul buyut, warita bil gud, ila antamut. Ini zamannya diam, jangan banyak ngomong. Zaman sekarang zamannya diam. Kemudian juga zaman melazimkan rumah, nggak perlu jangan keluar. Nggak perlu jangan keluar. Ini Anda keluar, kalau perlu aja ada acara, majelis. Kalau enggak, begitu kita maunya ngunci diri di rumah. Begitu, cuma karena ada tugas saja. Cuma ada tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu dari guru kita, wala kalau kagak kita maunya lebih suka di rumah aja. Luzumul buyut. Ini zaman melazimkan rumah. Zaman sekarang juga kalau ente mau keluar juga enak sama jalanan. Enak sama jalanan lah sekarang. Jadi mau ngapain juga, alhamdulillah dibikin tuh jalanan Jakarta kayak begini tuh nikmat buat kita. Biar kita makin zuhud ya sama jalan. Jadi malas jalan bawaannya. Begitu, jadi kita malas jalan, sibuk di rumah kita. Ini zaman katanya beliau, zaman sukut, zamannya diam. Zaman untuk banyakin di rumah.
Ridha bil good, ridha dengan rezeki yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih apa, kelas kita ridha. Kita ikhtiar, kita kerja, begitu. Tapi kita mau berlebihan, mau bermewah-mewahan, nah begitu. Al halal la yahtamilu saraf, katanya. Mau cari rezeki yang murni halal, tapi mau berlebihan, nggak bisa. Ya halal pas-pasan, nggak bisa berlebihan. Begitu. Waridha bil good ila antamut, sampai mati beginilah kita. Ya, dengan sifat yang perangai yang semacam begini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ridha kepada kita sekalian. Ya Allah Ta'ala jadikan kita orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala terima amal ibadat kita, dijaga lisan kita dari yang haram, mudah-mudahan dijaga mata kita dari yang haram, dijaga anggota tubuh kita dari yang haram, dan Allah Ta'ala jaga hati kita dari sifat perangai, hal-hal yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga kita dari hasud, dari riya, dari ujub, dari kibir, dari hubbi dunia. Dan Allah Ta'ala tanamkan di hati kita cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta awliya wa salihin. Dan diberikan kita maqam ridha, maqam yakin, semuanya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan sahibul bait insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala beserta segenap keluarga besar. Allah Ta'ala berikan keberkahan, Allah Ta'ala lancarkan rezekinya, Allah Ta'ala jaga dari bala, dari musibah. Dan Allah Ta'ala insyaAllah jadikan majlis ini makin berkah, makin ma'mur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'al mimman khalaf amalka wa 'asak. بارك لنا فيما مضى من رجب وما بقي من شعبان، بلغنا رمضان، أعنا على الصيام والقيام، احفظنا من الآثام، ربنا باليسير من الطعام والمنام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا من رمضان وسلم رمضان منا، أعنا على أداء رمضان برحمتك يا كريم يا رحمن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.